Sebelum install ulang Windows, terlebih dahulu Windowsnya diekstrak ke flash disk, jadinya bootable USB Windows. Yang digunakan adalah Rufus. Sebelumnya bisa kita download di bagian sini, di websitenya Rufus, ya. Cukup ketik di Google rufus.6 download, maka hasilnya seperti ini. Kita klik 2 kali. Yes. Lalu Windowsnya bisa kita download di situs resmi Microsoft. Nanti akan diarahkan untuk bisa download, dan hasilnya sudah kita download. Windows 10 64 bit. Ya, kita buka Rufusnya. Di sini flash disknya sudah terbaca. Kemudian di bagian sini klik to select an image untuk mencari di mana lokasi Windows yang telah di-download atau yang kita simpan. Klik seperti ini. Oke, sudah masuk di bagian sini. Yang penting perlu diperhatikan di bagian sini, kalau laptop atau PC-nya legacy, maka kita pilih MBR Partition Scheme. Kalau laptopnya UEFI, maka kita pilih GPT, bagian sini GPT. Rata-rata laptop keluaran terbaru yang tipis biasanya tipenya UEFI, maka kita pilih GPT. Maka otomatis kalau GPT file sistemnya FAT32, dan kita bisa mulai start. Oke. Sekaligus Windows flash disknya akan diformat. Jika ada data-data penting pada saat bootable mau diisi Windowsnya, maka pindahkan terlebih dahulu, ya. Jika ada data penting dipindahkan terlebih dahulu, baru kita mengekstrak Windows ke flash disk. Prosesnya seperti ini. Kita tinggal tunggu ya sampai finish. Di sini nanti akan muncul ready. Baik, kalau sudah seperti ini tampilannya ready, berarti sudah bisa digunakan untuk install ulang Windows. Oke, baik. Kali ini tutorial yang dibuat adalah cara install Windows 10 64 bit. Umumnya laptop yang keluaran terbaru yang slim, baik merek Acer, Toshiba dan lain-lain, biasanya Windows yang dibuat untuk Windows bootable di flash disk itu berbasis UEFI atau GPT. Kita bisa perhatikan, untuk masuk di menu BIOS, pertama-tama kita nyalakan laptop, lalu kita tekan F2 sampai betul-betul muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini adalah tampilan BIOS. Kalau pada saat pertama kali kita nyalakan lalu tidak muncul seperti ini, pastikan kita nyalakan ulang lagi sampai betul-betul muncul menu BIOS dan kita tekan F2 tadi. Baik, seperti ini kita perhatikan, geser di keyboardnya, di keyboard di sebelah sini. Di bagian sini adalah untuk geser kiri, ya. Kemudian yang ini adalah untuk geser kanan. Kita bisa perhatikan. Pastikan di sini di menu boot, ya. Di menu boot ada tertulis di bagian atas ada menu boot mode UEFI. Berarti pada saat membuat Windows bootable-nya, pastikan itu pilihannya adalah GPT atau UEFI. Kalau di atas menu bootnya adalah legacy, berarti
ya pakai MBR. Ya, untuk UEFI pastikan di Windows bootable-nya adalah GPT. Jadi Windows yang sudah ada di flash disk sudah terbaca USB HDD, ini bagian nomor 2 ini. Berarti sudah terbaca dan sudah terisi Windows bootable formatnya GPT. Jika flash disknya tidak terbaca, kita tidak tahu mungkin Windowsnya apakah GPT atau MBR, maka kita bisa gunakan format ulang untuk bootable-nya menggunakan format GPT. Ya, kalau sudah terbaca berarti tepat ya. Karena ini adalah bagian nomornya adalah nomor 2, kita pastikan USB flash disknya yang isinya Windows harus di nomor 1 ya. Ini nomor 2, kita bisa perhatikan di bagian sini F5 dan F6 untuk naik dan turunnya. Kita bisa ganti, tekan F6 untuk naik, F5 untuk turun, F6 naik. Dan kalau sudah seperti itu kita bisa geser ke kanan, lalu kita enter. Yes. Ya. Kita tunggu laptopnya restart. Ya, laptopnya lagi loading untuk membaca Windows yang ada di flash disk. Baik. Sudah seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, ada lanjut to install, kita bisa memilih English. Ya, kebetulan cuma satu. Kemudian time and currency format, kita bisa ngatur. Ya, bisa. Kita bisa ganti dengan Indonesia. Jika tidak ada perubahan, tetapkan. Lalu kita pilih next. Lalu kita klik install now. Setup starting. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa memilih. Sini ada Windows 10, ada Windows 10 Home, 10 Pro, Enterprise, dan Education. Ya, tinggal pilihannya mana aja boleh. Lalu kita pilih, misalnya kita Windows 10 Home yang kita pilih, klik next. Ya, kemudian kita centang di sini I accept, klik ya sampai ada centangnya. Lalu kita pilih next. Jika kita belum centang, maka nextnya ini nggak bisa diklik. Kita centang dulu, lalu kita pilih klik next. Nah, sampai muncul seperti ini, ada upgrade install Windows sini sama custom install Windows only. Maka kita pilih yang bawah, custom install Windows only. Ya, sampai di sini adalah pembagian partisi hard disk. Bagian sini tidak boleh ada kesalahan, ya. Pastikan bagian-bagiannya ini sudah benar-benar kita tahu di bagian mana yang akan kita install, agar data-data penting yang ada di dalam tidak terhapus, tidak salah tempat pada saat kita install. Misalnya ini ada namanya, misalnya data, kemudian ada program. Ya, ini free space-nya tinggal sedikit. Nah, berarti data-data orang di bagian sini, laptop orang ini, berarti banyak sekali datanya. Berarti bisa dimungkinkan bukan di situ posisinya. Ya, umumnya data itu ada di bagian sini, di bagian ini, yang tidak ada namanya, berarti ini local disk C-nya, ya. Kita bisa memilih format terlebih dahulu. Kita bisa klik format, atau kita bisa klik delete, ya. Ya, kalau kita pilih delete berarti untuk memformat sekaligus kita bisa atur ulang partisinya, bisa kita tambah.
atau kita kurangi. Tapi kalau kita hanya format, berarti menghapus data-data atau Windows yang ada sebelumnya. Baik, kita pilih format terlebih dahulu, lalu OK. Ya, sudah seperti itu. Lalu jika ingin betul-betul ingin menambah atau mengurangi jumlah partisinya, ya, kita bisa perhatikan di sini kita pilih delete. Oke. Ya, sudah seperti ini. Ini dia. Tadi sudah kosong, bisa kita pilih new. Bisa misalnya ingin mengurangi partisinya, kapasitas partisi ini kan 270 GB. Misalnya untuk local disk C cukup kita sekitar 100 GB ya. Klik new. Lalu kita bisa ngetik ya 100.000 ya, 100.000 atau 102.000 karena di sini ada satuannya MB. Maka kita ketik 102.000 atau sekitar 100 GB. Lalu klik apply. Ya. Jadi kapasitasnya seperti ini. Sudah berukuran jadi 99,6 GB. Sisanya tadi di sini. Jadi kita bisa klik new, apply. Oke, jadi sudah jadi partisi baru. Kemudian bagian sini yang 99 atau hampir 100 GB, kita bisa format ulang atau kita bisa langsung next untuk melanjutkan penginstalan. Jadi nanti hasil Windows yang terinstall ada di bagian partisi ini yang jumlahnya 99,6 GB atau hampir 100 GB. Ya, kita tandai di sini. Kalau di sini kita tandai lalu kita klik next, berarti di bagian sinilah kita menginstal ulang Windows-nya. Tapi kalau kita tandai di sini lalu kita klik next, ya, maka di situ bagian yang akan terinstall, maka data-data di dalam akan terhapus. Cuman kebetulan ini kalau ada muncul Windows cannot be installed on driver, berarti bagian partisi ini sudah tidak bisa lagi untuk diinstal karena juga free space-nya tinggal sedikit, ya. Baik, kita ulangi tandai di sini bagian ini 99,6 GB untuk kita jadikan lokasi Windows yang kita install. Ya, klik next. Ya, kita tunggu ya. Ya, getting 101% sampai 100%, lalu sampai semua ini tercentang. Kita bisa menunggu terlebih dahulu dan bisa mengerjakan kerjaan yang lain. Oke, sudah 25%. Nah, kebetulan ini adalah harddisknya SSD, bukan HDD ya. Jadi SSD itu untuk penyimpanan datanya cepat. Ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. SSD lebih mahal daripada HDD, tapi kecepatannya jauh lebih baik dalam mengolah data-data atau file yang ada, sehingga bisa diproses lebih cepat. Oke, sudah 52%, 53%. Sudah 73%. Kita zoom saja karena bagian ini yang penting. Sudah 74%.
Oke, sudah 94%, sudah 100 ya. Jadi sudah, kalau sudah centang seperti itu, berarti selesai untuk getting file ready for installation. Ya, seperti itu, akan centang terus sampai finishing up. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa langsung klik restart now. Atau menunggu, kita bisa klik. Oke, laptopnya sudah restart. Ya, perhatikan di sini. Kalau masih muncul seperti ini, berarti flash disknya belum dicabut ya, belum dikeluarkan. Ini ya. Jadi masih terbaca Windows yang ada di flash disk untuk memulai dari awal. Jadi kita bisa ulang lagi, bukan menginstal dari awal ya. Kita close aja. Kita close. Kalau muncul seperti ini ya, jika lupa mencabut flash disknya, kita close. Yes. Nah, flash disknya bisa dicabut. Nah, jadi kita restart. Laptopnya akan restart. Mulai melanjutkan hasil penginstalannya tadi. Oke, ini sudah tampil getting ready. Ya, di bagian sini ini cukup lama loadingnya untuk menyelesaikan finishing up dari installing Windows. Jadi sampai muncul seperti ini, maka kita bisa mengklik use express setting. Sini, just a moment ya, tunggu sebentar. Ya, untuk diketahui bahwasanya jenis Windows yang dibuat bootable dengan flash disk tadi banyak variasinya, banyak variannya. Jadi kita bisa memilih jenis-jenisnya. Untuk yang tampilan ini ya, ini salah satu versi, dan versi yang lain juga yang ada istilahnya panduan untuk kita lewati. Nah, tergantung jenis Windowsnya, tinggal ikuti saja instruksi dari. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, kita ketik dulu who is going to use this PC. Jadi kita masukkan namanya, terserah nama siapa, misalnya terserah ya, nama apa aja, misalnya Acer, sesuai dengan merek laptopnya. Kemudian ini 10 ya, terserah ya. Jadi namanya boleh sembarang seperti ini. Lalu kita klik next. Tadi juga bisa masukkan password jika ingin. Oke, sudah tampilan seperti itu. We are happy you are here. Lots of great features to get excited about. Nah, ini tidak ada settingan macam-macam, tinggal ditunggu aja tampilannya.
Oke, let's start. Baik, sampai di sini tampilan Windows sudah seperti ini. Berarti penginstalan Windowsnya sudah finish. Kita klik kanan, refresh. Ya, Windows sudah selesai diinstal. Tinggal menginstal aplikasi-aplikasi yang lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.